Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua para pejuang? Kembali lagi di channel YouTube saya. Aduh, kabur. Muslimah Pejuang Dapur. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hai teman-teman. Semasa lockdown ini bingung ya buat aktivitas apa gitu, cuma di rumah ya. Semoga ada hikmahnya lah ya. Saya pikir sih walaupun ya mungkin kita tak bisa kemana-mana, yang tadinya jarang bertemu dengan keluarga jadi seharian bareng gitu kan. Biasanya misalnya sama suami sama anak berkumpulnya cuma di malam hari, sekarang mah full ya dari pagi sampai sore gitu ya. Masya Allah, semua ada hikmahnya insya Allah ya teman-teman ya. Nah ini kucing yang saya temukan nih teman-teman. Dia tadinya 2 bersaudara, ini aku kasih nama Molly. Di rumah tuh banyak banget kucing. Ini tadinya tuh kurus banget. Nih, sekarang ini udah mendingan, dia udah bisa udah bisa main walaupun belum ini banget karena di rumah ini masih 1 minggu ya. Belum saya mandikan karena khawatirnya dia down nanti kalau udah, jangan Molly, nanti kalau udah bener-bener fit baru saya mandikan. Nih, halo teman-teman, aku Molly, aku anak nyasar, nggak tahu di mana induknya. Oke teman-teman, apa namanya ya, saking bingungnya mau buat apa lagi gitu. Dulu kan bukan dulu ya, kemarin-kemarin dan sampai saat ini juga masih banyak yang bertanya juga gitu, Kak, apa sih yang buat kakak tuh bener-bener yakin sama Islam gitu? Apa hanya karena dengan kedamaian dengar suara azan, atau emang dengan panggilan apa gitu kan ya teman-teman. Jadi dulu itu bukan hanya kalau dengan panggilan azan, iya saya bener-bener kagum dan terkesima kalau azan berkumandang. Saya tuh paling senang mendengarkan dari awal sampai akhir gitu. Tapi selain itu ada banyak hal gitu yang benar-benar saya kagumin gitu. Saya nggak memprovokasi ya teman-teman, tapi ini adalah apa yang saya rasakan gitu, apa yang saya alami gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpuaskan di hati saya kan. Bukan hal yang wajar ya, mungkin bagi saya hal yang wajar jika seorang anak tumbuh dewasa dan dia mencari tahu sesuatu dan itu meyakinkan hatinya ya kan. Kita nggak tahu anak yang kita lahirkan kelak dia akan memilih agama apa gitu, tapi saya sendiri ya memilih agama ini yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Benar-benar nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan. Emang sejak kecil saya sangat banyak perdebatan dengan keluarga saya gitu, dengan ayah saya. Misalnya saya bertanya tentang Tuhan, bertanya tentang Yesus Kristus, tidak terpuaskan gitu hati saya gitu. Mix sih, tapi ketika saya mencari dan bertanya tentang Islam, tentang Rasulullah, ada semua jawabannya. Nah ini namanya Olen masih usia 2 bulan. Itu ya teman-teman ya, ketika misalnya kita dilahirkan dari keluarga mana, keluarga yang beragama apa gitu ya, itu adalah pilihan kita. Dulu karena saking banyaknya pertanyaan dan jawaban yang saya dengar tidak memuaskan ya, akhirnya lambat laun
Saya kan orangnya tipenya penasaran ya, lambat laun ya saya cari sendiri gitu. Dan cari sendirinya pun saya benar-benar mencari jawaban yang benar-benar memuaskan hati saya gitu, dan memuaskan akal saya gitu. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ada yang bertanya, Kak udah menikah belum? Alhamdulillah sudah menikah kakak, adik, bunda, tante sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita pikirkan lagi gitu ya, flashback ke belakang gitu, kalau saya suka mikir gini, ya ampun ya Allah gitu ya, udah sampai segininya gitu perjalanan. Ada satu hal yang mungkin jadi tidak berarti gitu bagi saya, maksudnya saya merasa semua perjuangan saya, mulai saya berjuang untuk hijrah pindah agama, mulai saya berjuang untuk menghidupi diri sendiri, menjaga diri sendiri, tidak terjerumus dari pergaulan bebas gitu. Itu menurut saya ya itu adalah istilahnya ya aku berhasil gitu teman-teman. Maksudnya berhasil dalam kata aku tuh nggak berada di jalan gelap gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman, gimana ya, suka berpikir seperti ini, ya Allah kapan sih gitu ya bisa kumpul lagi dengan keluarga, ya Allah kapan sih bisa bertatap mata, bisa bercengkrama gitu. Itu aja sih sampai detik ini yang membuat saya benar-benar sangat-sangat penasaran. Tapi lagi-lagi saya percaya sama Allah, saya yakin dengan rencananya, karena skenario manusia pasti tentunya lebih baik, skenario Allah jauh lebih baik dari perencanaan manusia ya. Ya mudah-mudahan aja kelak bisa bersama lagi, bisa saling menerima gitu, walaupun entah kapan gitu. Belum tahu ya teman-teman ya, tapi ya harus diterima dengan ikhlas. Saya yakin banyak di luar sana teman-teman saya yang masih beragama Kristen misalnya, Hindu misalnya, ada rasa-rasa penasaran mereka, ada rasa ingin mencari tahu. Saya yakin kalian juga merasakan itu gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman saya yang masih non muslim gitu, kalau saya orangnya, tapi mungkin bisa jadi kalian takut akan keluarga, takut akan kehilangan, ya itu hal yang wajar gitu. Kalau kalian bisa lakukan dengan baik, bisa melobi, itu luar biasa. Tapi kalau misalnya ujiannya jadi berat, ya itu resiko gitu, itu resiko teman-teman. Jadi banyak yang nanya kayak gini, Kak sekarang udah sukses ya, sukses apa nih Kak? Saya rasa diri saya kayak gini-gini aja, maksudnya enggak, saya sukses karena kebanggaan yang hakiki menurut saya ya bisa baca Quran dengan baik, bisa memahami bahasa Arab dengan baik, mengkaji Islam dengan rajin, terus enggak kufur nikmat, enggak lupa sama Allah gitu. Itu kan ya yang suksesnya seseorang sebenarnya. Sukses gak dalam bidang itu gitu? Apakah masih kuat bersedekah, apakah masih kuat mencintai orang tua gitu? Itu kesuksesan yang hakiki menurut saya. Bisa nggak, udah bisa belum kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam?
Tapi kalau misalnya sukses dalam arti duniawi, ya mungkin setiap orang beda-beda ya teman-teman, persepsinya gitu, sangat beda-beda. Dulu ketika saya masih kuliah, saya ingat banget eh itu saya peristiwa itu sering terjadi. Cara saya dulu untuk melindungi diri adalah saya belajar bela diri. Dulu saya tidak sekurus ini teman-teman. Dulu saya agak berisi gitu. Sekarang lumayan langsing, bukan karena diet ya, qadarullah. Saya sering kali misalnya yang namanya ujian seorang wanita di perantauan dan sendiri tuh banyak banget teman-teman, yang ujung-ujungnya kalau pulang ke kosan kita nangis. Jadi kalau saya mau kuliah ya kan naik angkot gitu ya, saya sering dicopet, bukan sering ya, pernah. Tapi alhamdulillah saya melihat tangannya si bapak itu masuk gitu ke tas saya gitu, karena emang saya kan pegangannya banyak, bawa dagangan gitu kan, banyak copet, udah gitu banyak apa itu ya, yang kalau dia di terminal tuh yang mengarah-ngarahkan, misalnya ke, kalau di Bogor tuh Bubulak, Ciampea, kampus dalam gitu, maksudnya kampus IPB gitu. Apa itu ya namanya ya, itu juga pernah saya temukan dia mabuk gitu, hampir menarik kerudung saya gitu. Alhamdulillah saya masih bisa melindungi diri, maksudnya walaupun waktu itu emang badannya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi yang namanya untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan, mau nggak mau kan kita harus kuat. Walaupun ketika saya misalnya nonjok hidungnya sampai berdarah, bukan berarti tangan saya nggak sakit sampai 2 minggu teman-teman. Tangan saya sakit, bengkak gitu, tapi ya untuk mempertahankan diri, mempertahankan apa istilahnya ya, untuk dia melindungi diri supaya dia nggak membuka kerudung atau dia nggak mengolok-ngolok saya, ya saya tonjok aja gitu, karena emang menyeramkan, matanya merah, dia mabuk. Itu pernah saya merasakan itu ketika turun dari dari kosan saya ke kampus saya itu teman-teman, naik angkot tuh 2 kali. Jadi sepulang dari kampus angkot pertama, saya turun untuk naik angkot keduanya. Ketika turun itu saya menemukan yang seperti itu gitu. Dan saya juga sering menemukan supir yang mabuk. Dulu kan saya punya kantin teman-teman di kampus, jadi kan di kampus tuh ada kuliah malam ya. Kuliah malam itu biasanya sampai jam 10 malam. Dulu saya masih kuliah juga, tapi nggak kuliah malam, kuliah pagi gitu, kadang pulang siang, kadang pulang sore gitu. Saya kan kalau buka kantin itu paginya harus berangkat tuh subuh, jadi teman-teman kosan belum bangun saya udah berangkat, teman-teman kosan udah tidur saya baru pulang gitu. Jadi bukan saya liar gitu, maksudnya saya mempertahankan diri supaya bisa bertahan hidup teman-teman, supaya bisa bayar kosan, bayar kuliah gitu, segala macem, banyak kebutuhan ya nggak mau akhirnya ya saya buka toko, berangkat setelah sholat subuh ke pasar, belanja dulu, setelah itu baru ke kantin, beresin kantin, siapin bahan-bahan untuk dijual gitu kan, segala macam. Nah selesai itu baru saya tinggalkan, saya kuliah dulu, kebetulan waktu itu ada yang jaga gitu. Dia kebetulan anak dekat kampus ya, nggak sekolah juga, kasihan, tapi alhamdulillah dia bisa menggantikan gitu kalau saya sedang kuliah gitu. Banyak lah misalnya kalau saya pulang kuliah nih kan pulang kuliah pulang jualan, saya kan kalau kuliahnya mah pulangnya sore ya, tapi karena saya jualan di kampus gitu, jadi saya mengikuti jam karyawan juga, maksudnya kelas karyawan. Kalau mereka udah pulang
ya udah toko maksudnya iya toko baru tutup gitu. Oh, bukan saya aja sebenarnya yang jualan banyak di sana gitu. Ketika itu seringkali kayak gini nih, saya naik angkot sendiri kan, di dalam tas ransel saya kan udah banyak nih uang dagangan, hasil dagangan hari ini misalnya. Kadang-kadang bapak supirnya tuh ngeliatin dari kaca spion dengan mata gimana gitu. Udah gitu saya sendiri nih di dalam angkot itu, banyak hal-hal yang nggak kita duga, banyak hal-hal yang akan mengancam kita gitu. Maksudnya ini pesan untuk kalian seorang wanita yang akan berjuang di perantauan, begitu ya teman-teman ya, luar biasa. Itu saya ketakutan banget pulang dari kampus jam 10 malam. Dari kampus tuh kalau malam, dari kampus saya kalau malam tuh ke kosan saya, karena nggak macet 30 menit lah ya saya nyampe gitu. Itu sering banget tuh, kadang sama supirnya itu sengaja gitu kenceng banget gitu. Makanya kalau misalnya saya naik angkot, cari dulu angkotnya ini ada penumpangnya nggak, tapi penumpangnya itu wanita gitu. Kalau laki-laki saya nggak mau, takut gitu, karena takut bukan suujon gitu ya, tapi ya takut aja gitu, namanya juga perempuan gitu ya teman-teman ya. Udah, saya akhirnya sering nyari-nyari, kalau nggak ada penumpangnya saya nggak naik ya. Tapi satu kala saya terpaksa gitu, karena udah banyak angkot juga yang kosong kalau jam 10 malam. Zaman saya itu nggak ada namanya ojek online, nggak ada namanya Grab gitu ya, belum. Lagian kalau ada pun kan saya bukan mahramnya gitu kan. Kalau misalnya saya naik Grab atau naik ojek motor, dia kan bukan mahram saya. Jadi tetap aja nggak bisa gitu. Kalau naik angkot kan angkutan umum ya, ya udah saya lalui dan sering begitu gitu, sering kali digodain gitu. Dari mana bla bla bla, kata-kata kayak gitulah gitu. Ya harus kuat. Awalnya shock emang, aduh gitu ya, merantau gini amat gitu. Saya tuh berteman dan satu kosan sama teman-teman seperjuangan juga. Mereka itu nggak semua dari kalangan keluarga yang kaya gitu ya, walaupun emang mereka nggak perlu seperti saya banting tulang ke sana kemari nyari untuk menghidupi diri sendiri, untuk bertahan hidup, tapi mereka setiap awal bulan dapat transferan gitu. Tapi kan nggak banyak, apa namanya, nggak semua. Tadinya saya berpikir kayak gini, aduh enak ya jadi mereka keselak, enak ya jadi mereka gitu. Pernah mikir, bukan ngeluh ya, pernah mikir mereka kuliah menimba ilmu, nanti setiap bulan orang tuanya transfer gitu. Saya kira tadinya ya mereka lebih baik dari saya gitu, dan ternyata enggak juga gitu. Karena mereka juga kuliah, ada yang misalnya ayahnya cuma jualan kopi, mie rebus, yang setiap bulan 500.000 harus cukup, sedangkan tugas di kampus membludak gitu kan, belum makannya, belum fotokopi, print bla bla bla, itu kan menghabiskan uang banget gitu. Ya saya pikir tadinya hanya saya lah yang menderita di dalam kosan itu gitu. Tapi setelah setelah saya berkomunikasi dan semakin dekat dengan teman-teman, saya semakin paham, oh ya di dalam kosan itu semua adalah pejuang gitu, karena bukan semua orang kaya gitu. Dan yang emang berjuang untuk diri sendiri kala itu adalah saya doang gitu sendiri, yang lain mah ya dititipkan orang tuanya untuk kuliah gitu. Begitu teman-teman, jadi emang berat sangat-sangat berat. Saya pernah merasakan hal tersedih yang pernah saya alami, sedih banget gitu, ketika saya wisuda lulus S1. Gimana sih rasanya kalau wisuda, kita kan pengen ada keluarga, ada ayah ibu, ada dukungan gitu, merasa kalau aduh gitu kita
ada kepuasan bahwa alhamdulillah akhirnya bisa lulus, bisa sarjana, didukung dengan omongan-omongan saudara-saudara kita, selamat ya gitu, wah selamat akhirnya udah lulus. Itu kan kata-kata kayak gitu aja kan membuat kita senang ya teman-teman. Tapi kala itu ya aku sama sekali nggak merasakan gitu. Aku daftar kuliah sendiri, aku wisuda sendiri. Memang kala dipanggil misalnya nama kita dan disandingkan misalnya dengan keluarga kita, ketika itu aku terlihat tegar banget, maksudnya ya aku happy lah gitu, maksudnya untuk menghilangkan rasa pedih dalam hati. Padahal mah sebenarnya cemburu sama teman-teman, duduk bersama keluarganya, didukung ayah ibunya, adik dan kakaknya gitu, entah pamannya, tantenya gitu ya. Ya saya juga pengen kayak gitu sangat-sangat pengen kala itu. Tapi ya lagi-lagi melewati masa-masa itu nggak semua orang bisa teman-teman, nggak semua orang bisa melewati masa kehilangan itu, nggak semua orang sanggup. Ya saya kuat-kuatkan diri, saya ngomong pelan-pelan aja gitu dalam hati, ya Allah alhamdulillah udah lulus, insya Allah aku lanjut S2 lagi, walaupun misalnya saya masih tetap berdagang sambil kuliah, saya akan tetap semangat ya Allah gitu. Walaupun jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, ya saya merindukan dan menginginkan keluarga saya ada gitu. Tapi kan ya itu ujian buat saya gitu ya, walaupun ketika itu banyak teman saya, banyak ada juga ibu angkat saya yang akhirnya terakhir pada datang gitu kan, banyak juga sahabat-sahabat saya yang mendukung, adik-adik kelas saya gitu. Tapi sepulang udah selesai nih wisuda, udah selesai pulang masing-masing, nyampe di kosan tuh hati merenung gitu. Dan itu udah berapa tahun yang lalu gitu, dan saya pun masih merasakan hal itu sampai sekarang gitu, bahwa ya tidak ada kebersamaan. Alhamdulillah saya dikasih suami yang baik, suami yang bisa saya jadikan ibu, saya jadikan ayah, saya jadikan suami, saya jadikan teman, partner bisnis, saya jadikan ya pokoknya dia saya jadikan semuanya gitu. Itu aja sih kadang-kadang yang membuat rasa syukur saya mengobati luka gitu, luka yang belum sembuh mungkin sampai saat ini, yang mungkin masih panjang gitu perjuangan saya untuk bisa bersama ya, walaupun mungkin tak bersama sehari-hari, tapi kita baik-baik saja gitu, nggak ada pagar di antara kita, nggak ada penghalang, nggak ada batu penghalang gitu. Ya itu kala itu kan belum punya suami ya, waktu masih wisuda S1 punya suami gitu, jadi nggak ada istilahnya tempat bercerita. Ya mungkin saya punya teman banyak, tapi saya nggak begitu terlalu senang dan nggak begitu terlalu percaya. Kadang-kadang kalau ke teman saya hanya cerita kulit-kulitnya aja gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan channel YouTube ini saya bisa istilahnya meluapkan isi hati, saya bisa membuat perasaan lebih plong lagi gitu. Sebenarnya itu aja tujuan saya pengen berbagi gitu, saya pengen memotivasi, saya pengen kalian yang sudah menyerah bangkit lagi gitu. Itu aja teman-teman. Jadi saya tuh dulu sebelum bikin video ini, bikin channel ini, saya seringnya nulis, misalnya
isi hati saya hari ini, apa kegiatan saya hari ini. Karena dulu ada seorang terapis bilang ke saya, apa ya yang membuat kamu kurus dan membuat sebenarnya fisik kamu tuh nggak sakit gitu, yang sakit hanya dada hati. Bukan sakit hati gitu, tapi menahan rindu yang sudah terpendam bertahun-tahun gitu. Itu saja, sampai dibilang kayak gitu. Ketika saya datang, saya nanya, Bu, saya kenapa ya kok sekarang saya kurus bla 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 gitu. Ibu itu tanya lah ya, sebelumnya gitu, ada kata-kata sebelumnya. Setelah itu ibu itu bilang begini, padahal ibu itu teman-teman nggak tahu, beliau nggak tahu cerita saya gitu, cerita saya sebagai mualaf yang harus kehilangan keluarga. Beliau nggak tahu sama sekali. Beliau bilang, Mbak pernah merasakan, pernah menahan rindu ya sampai sekarang. Wah, itu seketika air mata kayak air terjun gitu. Kok tahu gitu? Karena ya apa yang kamu rasakan, yang kamu alami sekarang hanya karena rindu gitu. Rindu yang belum terobati gitu. Maaf ya teman-teman, jadi melau. Terus saya juga pernah, ya itu saja kata terapisnya, saya hanya menahan rindu yang belum terobati. Selain wisuda saya menikah juga tidak diwalikan oleh ayah saya. Saya menikah dengan wali hakim teman-teman. Dan alhamdulillah banyak sekali orang baik yang membantu saya sampai ya pernikahan itu sukses gitu dan lancar, alhamdulillah gitu. Itu juga membuat saya terpukul gitu. Gimana sih kita lagi merasakan kebahagiaan, lagi meminta restu dari Allah, dari keluarga gitu, tapi ya nggak bisa juga gitu. Mau nggak mau ya saya jalanin lagi tanpa mereka gitu. Saya menikah dengan wali hakim, ya mau nggak mau resiko saya lagi gitu. Yang namanya kita sudah tumbuh jadi seorang gadis, sudah memiliki pilihan hati untuk teman hidup, untuk teman ibadah gitu ya, pastikan kita tuh bersyukur dan bahagia gitu ya. Dan bahagia kita tuh ya pengen didukung keluarga gitu ya. Dan saya juga belum bisa merasakan itu. Dan lagi-lagi banyak peristiwa-peristiwa bahagia saya, banyak peristiwa-peristiwa prestasi saya, tapi tanpa mereka gitu, dan masih tanpa mereka gitu. Ya, saya tahu Allah mudah menjadikan batu menjadi debu ya. Air saja bisa melumbangi batu yang sangat kuat gitu. Saya yakin suatu saat badai pasti akan berlalu dan kesabaran akan Allah hiasi dengan manisnya perjuangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada seperti saya gitu, entah misalnya ceritanya mirip atau berbeda, ya kita terima semua. Kita terima dengan lapang dada bahwa ini harus kita lalui, entah misalnya sampai nanti, sampai kita sudah tidak ada, ya lalui saja. Karena kalau kita berontak terus untuk meminta diakui dan meminta untuk saling memaafkan, tapi kalau misalnya hanya sebelah pihak,
nggak bisa. Jadi ya lagi-lagi disyukuri saja, disabari saja, dan ya tetap berdiri, nggak, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Allah mencintai orang-orang pekerja keras. Kita cari lagi cara yang lain. Kita nggak bisa dengan cara yang lain, ya satu-satunya adalah dengan doa gitu. Dengan doa, dan doa senjata paling ampuh dan senjata untuk pengobat hati ya adalah doa, teman-teman. Ya teman-teman, gitu aja. Saya pengen banget YouTube ini saya kelola dari nol. Saya akan belajar nanti cara ngedit, cara apalah menghiasi buat videonya jadi lebih baik lagi gitu ya. Maklum lah ya, gaptek banget, jadi mesti belajar lagi gitu. Saya pengen banget banyak-banyak di subscribe, banyak-banyak di share, dan di komen dan like ya. Jangan lupa tonton selalu. Semoga ini adalah wadah dan cara saya gitu untuk ya menuangkan satu isi hati, dan mengobati satu perjuangan, sekalian mengobati rindu. Karena kalau udah berbicara itu rasanya plong ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.